Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil huduwi wal asal amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji waladi wa dhurriyatihi wa ila jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sultanil awliya syekhina Abdul Qadir al-Jilan qaddasallahu ruhahu wa nawara dariqahu wa ila hadri jami'il quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriya wa bariya khususan ila aba'ina ummahatina wa jaddadina wa jaddadina wa nakhusu khususan ila hadrati almarhum al-maghfurlah Sayyid Husaini lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadratal muhtaramin panjenenganipun para masyayikh, para habaib, para alim ulama, para kiai, kula sering takoni napa bedane habib karo kiai? Habib kalih kiai niku bedane tipis. Yen habib menika nasab, kiai menika nasib. Ingkang sedaya rawuh, ingkang estu kawula takzimi. Para pejabat jajaran Komisi 1, Bapak Satya Widya dan calon anggota DPR terpilih Mbak Roro, status jomblo apa menikah, Mbak? Karena ini penting saya tanyakan karena banyak banser yang jomblo fisabilillah. Para jomblo dan ansor banser harus yakin. Kalau Anda yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka yakinlah akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Bapak Ibu, iki sone ngopo iki? Kok dadak mak sambung dhuwur barang ki ngopo? Tukang son kok pekok. Apa diwale aku ngeson kowe ngaji ning kene? Wong son dianggo anggota DPR kok bosok. Rasane neko mak sambung dhuwur barang. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Gresik yang saya hormati. Saya nggak tahu landasan berpikirnya kenapa malam hari ini pengajiannya di komplek makam. Tapi justru saya punya usul. Ke depan saya pengen anggota DPR, bupati, gubernur itu kalau bisa pelantikannya di kuburan saja. Jadi, kalau melantik itu jadi enak. Saudara anggota DPR RI, ingatlah kalian dilantik di komplek pemakaman. Begitu Anda dilantik, Anda begitu menjadi anggota DPR yang amanah, maka Anda akan selamat di dunia, di alam kubur sampai alam akhirat.
Tapi kalau Anda sampai tidak amanah, korupsi seperti kebanyakan anggota DPR hari ini, maka lihatlah di pemakaman itu Anda akan digebuki oleh malaikat. Wih, apik banget hasilnya. Jadi terima kasih Pak Satya mau hadir di pemakaman. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat-ingat bagi panjenengan sehingga menjadi DPR yang amanah. Karena ya mohon maaf, saya itu kalau sama pejabat kadang-kadang keras. Kenapa? Ya karena pengen orang-orang itu selamat. Maka coba apa nggak miris ketika ada anggota DPR ditangkap sama KPK gara-gara apa? Nyuap 20.000 untuk membeli suara rakyat. Di mana? Di Semarang. Yang ditangkap sama KPK kayak ngopo meneh rondo kae. Ya malah pencolotan kaya ngono kae lho. Ya Allah, ya Allah. Rondo apa kimcil toh? Ono ngaji kok malah. Enten napa? Kodhok. Lho ya malum ning kuburan kok. Kuwi mesti kodhok lanang. Jadi apa enggak miris ya Pak Satya? Saya bilang sama beberapa teman di Jakarta itu. Suara rakyat dibeli 20.000, ditangkap 80 kardus di KPK untuk membeli suara di Dapil Semarang. 5 tahun loh 20.000. Maka saya bilang, saya itu pengajian di lokalisasi di Jogja di Sarkem itu lonte yang paling murah 200.000. Kerja 1 jam, lonte 1 jam 200.000. Suara rakyat 5 tahun 20.000. Kan berarti lebih mahal suara lonte. Mbak Rora tahu lonte apa enggak? Lonte itu bahasa Indonesianya PKS. PSK kok PKS, PSK. Perempuan suka kelon itulah. Kalau di sini namanya WTS, wanita tahan suntian. Kalau lonte itu bahasa Jogja Pak Satya. Lonte itu kepanjangannya berkelon tele-tele. Soalnya bayar. Ya kalau di Surabaya namanya begengge. Membacanya pakai ikhfa ya, begengge. Maka malam hari ini terima kasih atas kehadiran Kominfo dan Komisi 1 DPR RI. Saya malam hari ini akan berbicara membumikan Pancasila. Akan membicarakan membumikan Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teko. Aku tak takon cangkir kok cuwilik iki opo? Oh. Sik ndelok akikmu kok apik to. Tak delok watu apa. Ini bukan batu baca, watu kijing. Tegane aja ada bro, iki guaan, iki bagine di gua. Kok bagine mbokmu ning omah toh? Matur nuwun nggih. Oh. Tak takon, tak takon. Aku kok ngaji mau suguh gedang manganku kepiye? Iki ya pekok iki. Iki piye to cah iki? Bapak Ibu, moro meneh. Ganggu wong ngaji wae lho iki. Ana kulkas ra gawa sisane. Monggo kapure minggat mriko. Bapak Ibu, hari ini saya dibully oleh kelompok pengusung khilafah. Gara-gara beberapa bulan yang lalu saya collab YouTubean dengan Master Deddy Corbuzier ketika ditanya pendapat Gus Miftah tentang khilafah. Maka saat itu saya jawab, saya tidak setuju.
Kenapa? Karena coba kita lihat di mana ada sistem khilafah yang hari ini bisa dijadikan role model. Nggak ada. Katanya di Turki Erdogan itu keras dengan HTI, bahkan ditangkap. Di Malaysia tokoh HTI ditangkap. Maka kalau saya pikir Pak Satya, di Indonesia itu terlalu leluasa. Memang benar organisasinya HTI sudah dibubarkan, tetapi ismenya, pahamnya, dan orang-orangnya masih berkeliaran. Saya ditanya sama Master Dedi, ada nggak Gus contoh negara di dunia yang sukses dengan khilafah? Nggak ada. Iran itu bukan khilafah, Republik Iran. Arab Saudi kerajaan, Turki Republik keras. Nggak ada. Di Indonesia coba orang-orang pengusung khilafah itu justru masih dikasih tempat di BUMN di Telkomsel. Coba Pak Satya lihat, ini tugas besar Komisi 1 karena Telkomsel itu di bawah Kementerian Menkominfo dan itu merupakan partner dari Komisi 1. Ini dibiarkan, ustadz-ustadznya malah ngaji di sana, makan uangnya negara, tapi mengatakan negara Indonesia negara tauhid, kan danco. Ya kan? Mereka makan uang negara, tapi justru untuk menyerang negara, mengkafir-kafirkan kita. Saya gara-gara itu coba Anda lihat hari ini di postingan. Miftah kafir setelah beriman gara-gara menolak sistem khilafah. Saya bilang, sekelas Utsman dan Ali saja, khalifah terbaik itu mati terbunuh. Padahal saat itu umat Islam baik-baiknya. Apalagi sekarang dengan kondisi seperti ini. Maka saya bilang, kalau ada sistem khalifah dan khilafah yang lebih bagus daripada Sayyidina Ali dan Utsman, saya ikut. Nggak akan ada. Maka mereka mengatakan Miftah kafir. Oh rapopo, jan tugasmu mengkafir-kafirkan orang Islam. Beda karo aku gawean ning Islam ke wong kafir. Kemarin malam minggu ada 5 orang datang ke pondok saya Pak. Satu dari Jerman namanya Wiwin Jiran, yang kedua dari Kediri orang Cina namanya Simon Dion, yang ketiga dari Semarang namanya Andre, yang ketiga, yang keempat orang Jogja, yang kelima orang Jogja. Mereka datang ke pondok. Ternyata apa? Gus, tolong kami dituntun syahadat. Saya tanya, kenapa? Karena saya penggemar YouTube-nya Gus Miftah. Kenapa kamu pengen masuk Islam? Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan deh. Ini yang dari Australia, dia orang ateis Pak, nggak punya agama. Tapi begitu melihat saya sholawatan di sebuah klub malam di Bali, dia kemudian mengatakan begini, loh kok Islam indah? Padahal menurut saya Islam itu keras, Islam itu radikal, penuh dengan kekerasan dan lain sebagainya. Ini kok bisa orang pengajian sholawatan di depan mbak-mbak yang isusu panter? Apa itu? Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wow. Kok bisa diterima? Ya kan? Akhirnya dia bingung. Loh, Islam itu ternyata menyenangkan, Islam itu ternyata indah. Saya bilang, nanti akan saya sampaikan supaya teman-teman Ansor, sahabat-sahabat saya ini, Ansor Banjar, ngerti di mana kesesatan HTI dengan khilafahnya. Karena hari ini saya diserang, maka harus saya jawab. Saya tadi bilang sama Gus Helmi Faisal dari PBNU, Gus, saya mau berbicara soal budaya dan Pancasila. Saya akan sampaikan di mana kesesatan HTI tentang khilafah. Ada 10 kesesatan HTI soal khilafah. Wes, iki arep mau live, arep mau YouTube, lebok ke Instagram, aku rafofoh. Ini waktunya kita sudah diperangi, maka kita harus melawan. Saya mohon maaf, kalau ada orang pengen mengusi-ngusi Pancasila, saya tanya orang Gresik, diam apa lawan? Lawan. Rasa wedi bro, santai wae. Kau kaget ini. Kamu jangan ngelamun, kamu jangan mikirin Mbak Roro. Iya, kamu sama Mbak Roro itu beda pemikiran. Kamu mikir Mbak Roro mikir aku.
Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, saya itu orang yang sangat toleran dengan semuanya. Jangankan teman se-Islam, saudara sebangsa dan setanah air pun itu saya hormati. Buktinya apa? Deddy Corbuzier itu masuk Islam bukan karena saya mengajarkan Islam terhadap dia, tetapi justru karena Deddy Corbuzier tertarik dengan pemikiran saya, dengan mindset saya soal Pancasila, soal NKRI, soal Bhinneka Tunggal Ika. Satu ketika setelah selesai syuting dia bilang, saya mau tanya sama kamu Gus, apa bro? Apa pandangan kamu terhadap Pancasila dengan keanekaragaman agama yang ada di Indonesia? Waktu itu saya bilang, ini ada orang agak ngawur ya bro. Ngawur gimana Gus? Ada orang ditanya sama wartawan, apa pendapat anda soal Pancasila dan agama? Oh, ini cangkemnya ganti cerewet nih gini ngopo? Wih ngono, ono wong wedok ndesel-ndesel. Cie dasar rondo wong liyane lanang kok wedok dhewe. Rondo niku oh pantes ketok guyune cangkeme ngebas rondo. Oh, ternyata kamu penasaran dengan aku. Rondo. Saya waktu itu bilang, ketika ada orang ditanya tentang agama dan Pancasila, dia menjawab apa, Pak? Bahasa dia begini, bagi saya dalam konteks Pancasila semua agama benar. Titik. Saya ditanya sama Dedi, kalau pandangan Gus Miftah saya nggak setuju. Bagi saya ini masih, kowe iki ngopo gas Gus wae lho. Aku ora bakal tertarik karo kowe wong kowe wis tuwa kok. Aku rabi karo kowe tenan aku mati dhisik. Kan aku iso keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Delok wae engko mulih perimpeni ahli kubur gitu. Waktu itu saya jawab, kalau dia mengatakan semua agama itu benar titik, saya nggak setuju. Harusnya ini masih koma. Yang benar apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, kan bahaya loh Pak. Jenengmu sapa le? Apa sapa kuwi? Mubarok. Mubarok. Subhanallah. Mubarok Irma. Irenge Masya Allah. Mubarok itu dalam sejarah hasanah keilmuan itu melahirkan seorang anak namanya Abdullah bin Mubarok, orang yang sangat alim. Dan pekerjaan Mubarok itu apa? Penjaga kebun anggur. Iki ngopo to iki? Pun lungguh mawon nika dikeki kloso. Oh, ora ketok. Ora ketok. Niki lungguhe nganggo kloso kabeh napa mboten? Mboten. Sing mboten nganggo kloso kula dongake mulih little body. Napa niku little body silite gatel kelebon wedi. Ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba, kalau semua agama itu benar titik, bahaya Pak. Ah, wis nunggu ketok. Bon. Nggih. Ketok nggih. Engko tak ngadeg kapan-kapan. Insyaallah. Rondone lungguh. Wahai adik berjilbab biru,
Kaya ngono kok adik. Mubarak mun rapi napa dereng? Sampun, walah lah rupa kaya ngene kaya payu ngono. Coba Bapak Ibu lihat, kalau orang mengatakan semua agama itu benar titik, kan ngeri Pak. Setiap hari mubarak bisa ganti agama loh. Dino Senin mubarak Islam, dino Selasa mubarak pindah Kristen, jenenge Saverius Mubarak. Dino Rebu mubarak dadi Katolik, namanya Benediktus Mubarak. Ya ta? Dino Kemis mubarak dadi Hindu, jenenge Mubarak Emanuel Gede. Dino Jumat mubarak Buddha, ya toh. Dino Setu mubarak Dharma Gandul, dino Minggu Gandule Mbah Dharma. Lah celaka. Ini kan bahaya Pak. Maka tidak seperti itu pemahamannya. Pemahamannya apa? Bahwa Indonesia ini rumah besar yang di dalamnya ada 6 kamar. Kamar Islam, kamar Kristen, kamar Katolik, kamar Hindu, kamar Buddha, kamar Konghucu. Maka orang-orang yang beragama ini selayaknya kembali ke kamarnya masing-masing tanpa mendapatkan ancaman dan tekanan dari pihak manapun. Itulah makna Pancasila ketika kita pahami dari sudut agama. Yang jadi masalah itu apa? Banyak orang ganggu kamarnya orang lain. Banyak orang masuk kamarnya orang lain. Orang Islam mau masuk kamarnya orang Kristen, nggak boleh. Orang Kristen mau masuk kamarnya orang Hindu, nggak boleh. Maka selayaknya ketika kita memahami Pancasila, kembali Bu ke kamarnya masing-masing. Kan indah Pak. Kalau dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dalam konsep An-Nahdiyah, kita mengenal istilah tasamuh. Moderat. Kowe Kristen bali oneng kamarmu, kowe Katolik bali oneng kamarmu, kowe Konghucu bali oneng kamarmu, aku Islam bali oneng kamarku. Itu yang namanya lakum dinukum waliyatin. Dan ini sudah jangan diusir-usir lagi. Coba Anda bayangkan kalau kemudian sistem khilafah digunakan di Indonesia, maka orang Islam ini seolah-olah menjadi warga nomor 1, sementara non-Islam itu menjadi warga nomor 2. Padahal Pancasila menuntut kesetaraan. Siapapun yang berbangsa dan bernegara Indonesia mempunyai hak yang sama di mata undang-undang. Kan begitu pemahamannya. Makanya kalau saya dengan teman-teman Kristen akrab, saya pengajian setiap malam minggu paling yang datang 10.000 orang, yang masak teman-teman Nasrani. Jangan bersumbu pendek. Ada orang masak daging babi dicampur dengan kurma mau dibunuh. Katanya penistaan agama. Saya dipanggil sama Deddy Corbuzier, ayo Gus YouTubean kita jawab. Apakah benar orang masak daging babi dengan kurma itu penistaan agama? Saya jawab tidak. Alasanmu apa? Sejak kapan benda mati punya agama? Seolah-olah kalau babi itu Kristen, kalau kurma itu Islam. Sing kondo sapa? Sing mangan kurma ki wong Israel, cangkeme yo mangan kurma. Orang Yahudi yo mangan kurma. Apa rumangsane sing mangan kurma ki wong Islam tok? Enggak. Apakah kalau babi itu mesti Kristen? Apakah yang makan babi itu mesti orang Kristen? Belum tentu. Wong Islam yo akeh, wong Gresik yo ana, tapi ndelik-ndelik. Oh, wonge yo teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe ijo. Enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Dia baru menikmati ketampanan saya. Lan delok ngomene lho. Suwe-suwe wedi aku. Ora. Shallu ala Nabi Muhammad. Cuman mang saya bilang satu sama anak-anak ini, salah mungkin satu kok bro. Yang Muslim itu kan anak Madura, anak Pamekasan. Coki itu anak Batak. Coki ini agamanya Kristen, Muslim ini agamanya Islam. Mereka kolaborasi membuat stand up komedi yang jadikan lawakan daging babi sama kurma. Diancam Pak Satya mau dibunuh.
Saya bilang kesalahanmu itu cuma satu. Kalau kamu masak daging kurma dengan babi itu nggak ada masalah. Yang menurut saya jadi masalah itu gara-gara kamu ngomong. Kalau daging babi dimasak dengan kurma, bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lah kuwi cangkem bosok aku ngono. Saya bilang ya, Mubarak tahu, babi itu mengandung apa? Cacing pita. Salah. Babi itu mengandung anaknya. Ya, jelas. Masa babi mengandung anakmu? Ya lucu. Apa kowe ngeloni babi rok lah ya ora kok. Jadi coba dilihat Pak. Orang Islam benci dengan pohon cemara. Gara-gara apa? Karena cemara itu lambang Natal. Please deh, sejak kapan pohon punya agama? Kenapa orang Kristen menggunakan cemara sebagai lambang Natal? Karena di musim dingin dan musim gugur, pohon di Eropa itu yang mampu bertahan hanya pohon cemara. Saya sudah membuktikan pada musim dingin kemarin saya ke Amsterdam, saya ke Swiss di Montitlis. Ketika suhunya minus 20 derajat, itu yang hidup cuma cemara tok. Makanya kenapa orang Kristen menggunakan pohon cemara sebagai lambang Natal? Karena yang bertahan di musim dingin dan musim gugur itu hanya pohon Natal. Kenapa kita orang Islam kok benci dengan cemara? Kan lucu. Palem dibenci karena identik dengan Paskah. Lah Allah, apa-apa kok mau sengiti? Dolanmu kurang adoh bro, koncomu kurang oke, turumu kurang bengi, kopimu kurang kental, sangit, yo ngalah. Orang masuk tat, manisnya kayak gini. Saya itu minumnya kopi pahit. Gini Mubarak we, mangga Pak Kiai. Ora apa-apa rok, ayo tak kai kok. Ayo, daripada tak suntak ning raimu loh. Kene siji, sing rambutnya gondrong kayak. Iya, weh, seluruhannya paling masak ya. Ayo lho. Banser iki semangat lho, ngombe kopi. Kula iki kopi ini kopi pahit. Aku rasa seneng gula. Tapi Pak Satya jadi pejabat itu harus seperti gula. Kopi tanpa gula pahit, dikasih gula manis enak. Tapi yang dipuji gulanya apa kopinya? Kopi. Maka kadang-kadang kita harus menempatkan diri seperti gula. Gula itu ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Iya. Ono rok. Ora apa-apa kopi kurang teko rok. Padahal sakmene mbokane bono salah. Ya, mangapa cangkemmu? Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba kalau kemudian sistem khilafah itu diberlakukan di Indonesia, seperti apa coba? Tingkat toleransi di Indonesia habis Pak. Maka Indonesia itu negaranya masih terlalu leluasa untuk teman-teman FP, teman-teman HTI itu. Masih banyak BUMN dikuasai oleh mereka. Ini sejak kapan? Saya kemarin bilang toh di Lamongan, sejak zamannya Menkom Info Tifatul Sembiring Pak. Kalau mau jujur, sejak Tifatul Sembiring itu BUMN yang di bawah Kominfo itu dikuasai oleh Minhum. Coba Anda lihat begitu minimnya akses orang NU untuk masuk ke dunia televisi. Padahal kalau lihat dari kapasitas keilmuan orang NU, sanad keilmuannya jauh bisa lebih dipertanggungjawabkan daripada mereka. Kan begitu. Tapi memang persoalannya adalah televisi itu dunia industri. Makanya orang-orang kayak saya, kayak Cak Nun itu terlalu eman kalau harus masuk televisi. Sementara kita diatur oleh televisi. Coba Anda bayangkan. Kene duwe kiai jenenge sapa? Pak Kiai kene jenenge sapa lho? Pak Fatah. Umpamane Pak Fatah iki dikontrak karo Trans TV. Duwe acara Islam itu indah. Ke Pak Fatah kelakuannya kon pecicilan kaya ustate kae. Awakmu apa tega? Begitu acara selanjutnya tausiah dari Kiai Fatah.
Jamaah. Oh, oh jamaah. Kowe ngguyu aku tak ajar ya, Rok. Gak pantes. Coba saya tulis tadi Pak di hotel, apa 10 pikiran HTI yang sesat menurut saya. Yang pertama, Hizbut Tahrir memutlakkan konsep khilafah sebagai satu-satunya model pemerintahan dalam Islam. Dalam konsep ini, HTI tidak percaya bahwa Indonesia telah berdiri independen sebagai sebuah negara dan bangsa. Jadi Indonesia itu mau dibuat bagian kecil dari konsep khilafah yang batasan wilayahnya itu tidak mengenal negara, tapi seluruh dunia. Kalau konsep ini diberlakukan, apakah mereka tidak melihat kemajemukan bangsa Indonesia, baik agama maupun sukunya? Coba kalau kemudian ini diberlakukan, Pak, apakah tidak akan muncul disintegrasi bangsa yang lebih besar? Akan demo teman-teman kita dari Bali yang mayoritas beragama Hindu, akan demo teman-teman kita dari Irian Jaya yang mayoritas beragama Nasrani. Apa utaknya kira mikir? Kayak gitu kok mau dikembangkan di Indonesia. Maka saya bilang Indonesia itu walaupun bukan negara dengan syariat Islam, tapi sudah sangat Islami. Orang pengajian di mana-mana boleh, di masjid boleh, pondok pesantren boleh, lapangan boleh, kuburan boleh. Ayo, saiki polisi arep nglarang ngaji ning kuburan. Pengen kesantet wong kuburan apa ora mungkin. Iki sing ngaji ra mung wong Islam kok, ora mung wong sing urip kok uka-uka melu ngaji kabeh kalau. Kayak demit-demit. Kayak malah demit itu rupanya kayak mubarok. Ya Allah kalau ketika saya bilang seperti itu, respon mereka apa, Pak? Apa Miftah matanya buta? Orang Islam di Indonesia dimusuhi sama pemerintah, ulamanya ditembaki. Kasus 411 ketika Habib Rizik dan kawan-kawan demo di Istana Negara tidak ditemui sama Pak Jokowi, ditembak gas air mata. Bahkan ulama-ulama banyak dikriminalisasi. Kamu harus paham, orang demo itu juga pakai aturan. Demo itu nggak boleh 24 jam, undang-undangnya sampai jam berapa Pak Satya? Sampai jam 6 sore, harus bubar. Kalau kemudian mereka masih berkerumun di depan Istana Negara ring 1, dibubarkan sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama. Kalau kemudian ada ulamanya yang ditangkap, itu bukan kriminalisasi, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Lunga-lunga dhewe ning luar negeri mulih kok kon balekke yo ngalah. Wong minggat-minggat dhewe kok mulih ngrekasake negara. Tuman. Lewang minggat-minggat dhewe kok mulih kon bayari. Ngalem. Ini bukan kriminalisasi. Kalau Miftah ini melanggar hukum ditangkap sama polisi, ini bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Contohnya Habib Bahar mukuli anak, sidang, tangkap sama polisi, masuk ke pengadilan. Ini bukan kriminalisasi habaib. Selaku habaibnya kita hormati, tapi kita tidak harus taat dengan orangnya, dengan fatwanya, dengan perkataannya. Gitu dikatakan kriminalisasi ulama. Kriminalisasi ulama itu Pak Satya, kalau pengajian ngundang kiai nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi. Itu bisa dilaporkan polisi karena melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Loh, aku ngomong hukum loh ya.
Karena komisi 1 itu komisi hukum li. Olah mau ngamplop tok isine didik beda meneh, tetap lapor ke polisi. Karena melanggar KUHP pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan tak kandang. Kopi ini rata kok. Pengajian tanpa kopi, rono kipas angin, yo ngalah panas ya Allah. Monggo diunjuk kiai enggak. Maka coba pertanyaannya barangkali begini teman-teman Ansor ya, Bapak Ibu, kenapa toh yang dimusuhi sekarang malah NU? Kiai-kiai NU difitnah, dibentur-benturkan antara satu dan yang lainnya. Di Indonesia itu Pak Satya, mohon maaf, saya tidak menghina yang lain, tapi kayaknya yang paling kekeh mempertahankan NKRI dengan Pancasilanya itu nomor 1 adalah Nahdlatul Ulama, nomor 2 Muhammadiyah, itu saja. Coba yang lain dilihat. Yang lain mana? Maka yang menjadi sasaran tembak yang paling besar adalah Nahdlatul Ulama. Apa meneh kan? Oh ki pase teko. Jan kono ki bengok-bengok kaya cangkem londe lho. Nyugo kiai kaya ning warung angkringan dicewangking lho. Jian. Masuk mubarok karo kiai wadahe apik mubarok kok piye lho. Rok. Ger cangkemmu. Kayak ngapa maneh kae? Rene ngapa meneh kowe? Iki error pengajiane iki. Apa rumangsane wetengku kaya gentong. Ya Allah. Kira iso micek ya aku iki. Saya itu saking seringnya ngopi Pak Satya, saya di Jakarta ditawari jadi bintang iklan kopi Torabika. Tapi saya tolak. Karena bintang iklan kopi itu semuanya bohong, iklan kopi itu. Kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya, kan bohong. Kopi Tugu Luwak, dibuka kopinya nggak ada luwaknya. Yang jujur iklan itu cuma satu Pak, sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalainya. Iya, buka. Dan yang bener kopi itu kopi saja, kalau susu saja. Kalau ibu-ibu gaweke bojone kopi susu malah mendase. Lah kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Iya. Maka susah. Maka kalau Pak Satya dikasih kopi susu, caranya kopinya diminum, susunya dicekeli. Iya, ngono ra. Tuh, meneng aku dikawal Mubarok aku. Tenang Rok.
engko tak sangoni rok. Oh ya. Sangoni donga. Muga-muga mubarok panjang umur. Wong sak donya mati mubarok urip dhewe. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya kemarin ketika sowan ke Pak Kiai Ma'ruf sama Mas Deddy Corbuzier, saya bilang sama teman-teman, ini Pak Kiai Ma'ruf jadi wakil presiden, Anda jangan berleha-leha. Justru ancaman terhadap Ahlussunnah itu semakin besar. Bulan Ramadan kemarin Pak Satya, saya di Bareskrim saya bilang, kalau demo-demo kemarin itu sifatnya hanya aksi bela capres, itu tanggal 27 begitu diketok sama MK selesai. Tapi ternyata mohon maaf, ini sampai Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ketemu saja masih banyak orang yang stres. Bahkan Pak Prabowo dibilang pelacur, pengkhianat politik. Saya sindir kemarin hari Sabtu saya motong sapi. 2 bulan yang lalu begitu Pak Jokowi ditemukan menang secara quick count, saya motong sapi 2. Syukuran kemenangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemarin saya motong sapi 1 lagi. Saya bilang kenapa Gus? Karena saya senang Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo, maka saya motong sapi lagi. Kenapa yang saya potong 3? Karena 1. Kenapa saya potong 1? Kemarin sudah 2, kemarin tambah 1, 3. Karena sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Saya potong lagi. Kan keren Pak Jokowi ketemu karo Prabowo ning gerbong. Begitu ketemu cipika-cipiki, Prabowo bilang sama Jokowi, Jok, opo wo, yeah. Selamat ya Jok, jadi presiden lagi. Saya ucapkan selamat bekerja, mudah-mudahan amanah. Pak Jokowi jawab, matur nuwun wo. Kamu nggak usah sedih wo, kamu nggak kalah kok, cuman juara 2. Asik banget toh itu, kan keren. Ini malah ada yang teriak-teriak novel Bamukmin nggak boleh ketemu. Ono meneh Dus Nur. Ini nggak boleh rekonsiliasi. Pak Prabowo jangan mengkhianati tim sukses, jangan mengkhianati teman-teman di BPN dan lain sebagainya. Cangkemmu Nur. Lah kowe iki sapa? Saya jadi mikir begini ya, Mbak Roro, coba dibikin. Ada orang rukun kok nggak seneng. Pertanyaan saya, kamu itu mau membangun negara atau merusak negara? Ada orang rukun kok malah disengiti, dianggap pelacur, pengkhianat. Pak Prabowo dengan legowo ketemu dengan Pak Jokowi di gerbong kereta api. Maknanya apa? Sama-sama mereka bersatu untuk membangun gerbong negara kesatuan Republik Indonesia. Kok malah cangkemnya cerewet? Akankah Anda tidak ingat sabda Rasulullah, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak bisa dikatakan beriman sehingga mempunyai rasa cinta dan kasih sayang, mahabbah. Ini yang akan menurunkan ridhonya Allah. Saya kasih contoh betapa kemudian kerukunan itu mendatangkan rahmatnya Allah. Di zaman Nabi Musa alaihissalam dilanda kemarau panjang sampai bertahun-tahun tidak turun hujan. Akhirnya apa yang terjadi? Umatnya Nabi Musa kelaparan. Nabi Musa mengajak umatnya, wahai umatku, mari sholat istisqa. Allahu Akbar. Sampai 3 kali istisqa, hujan tidak turun. Akhirnya Nabi Musa matur sama Gusti Allah, Gusti, sampun sholat istisqa, kenapa tidak turun hujan? Apa jawaban Allah kepada Musa? Mus, aku tidak akan mungkin menurunkan air hujan kepadamu dan umatmu, Mus. Kenapa Tuhan? Karena ada umatmu yang tidak mau akur, ada umatmu yang tidak rukun, ada umatmu yang suka bermusuhan. Maka selama itu terjadi, aku tidak akan menurunkan air hujan. Musa dadak takon, siapa umatku yang bermusuhan? Saya akan tegur. Kata
katakan sama saya wahai Tuhan. Apa jawabane Gusti Allah? Mus, ora mungkin gue tak kandani. Mosok Gusti Allah kok ngerasani padake wong bedanten, mus. Saat itu Allah ngasih syarat dua hal kepada Nabi Musa. Supaya Allah menurunkan air hujan kepada umat Nabi Musa, itu syaratnya ada dua, Pak. Yang pertama, rukunkan umatmu. Yang kedua, kamu cari waliku, namanya siapa? Ada wali itu namanya Barokh. Ada orang mengatakan Barokh. Bukan Barokh, lagi wali murid. Barokh. Kaya meh podo jeneng karo Barokh ya. Ini gayane kaya wong jadab lho iki. Karo manduk-manduk kayak udut tambah bangun meneh iki. Ndura kok ora, Rok? Ndura kok ora? Engko tak jaluke Mbak Roro. Lamun jaluk rokoke Mbak Roro nggih kuwi aku iso, tapi kalau minta hatinya aku nggak bisa. Ih. Santai. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Oh, no. Barok atine batin asu. Enggak, diunjuk tak joki meneh, Rok. Ayo Rok diombe, Rok. Alah gek ketutuke ngopo ya, Rok? Aku wingi ngaji ning Semarang ana banjir tak wenehi kopi, ora diombe. Mulih wonge stroke tak kandhani, Rok. Mila ombenen bener stroke kowe. Aja nangis, Rok. Aku iki seneng karo kowe. Syaratnya apa dari Allah kepada Nabi Musa? Mus, kowe lah pengen tak udani. Ya tak wenehi banyu udan ya tak udani to. Kuwi syaratnya loro. Siji umatmu kon rukun, loro kowe golek waliku jenenge Barokh. Kemudian Nabi Musa lak takon, loh, napa Gusti kok kula dadak golek wong jenenge Barokh? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena si Barokh ini sehari membuat aku tertawa minimal 3 kali. Jadi ternyata, Pak, Gusti Allah ki ya iso diajak guyon tak kandhani. Mila uripmu rasa kakean sepaneng. Ngono kok ana rumah makan buka siang hari di bulan puasa sing ra trima malah wong. Tutup rumah makan, Allahu Akbar. Cangkemmu. Wong Gusti Allah iso diajak guyon kok. Sampai Deddy Corbuzier tanya sama saya, apa benar Gus fungsi takbir itu untuk menutup rumah makan? Ya Allah. Kejadiannya di mana, Mbak? Di Tasikmalaya. Ramadan di Sweeping, tutup rumah makan, Allahu Akbar. Saya dengar langsung saya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Sopirku malah jawab Robbana walakal ham. Akhirnya Nabi Musa ketemu karo Barokh. Kowe wali, kowe Barokh. Heeh, kowe Musa. Heeh. Barokh, aku njaluk donga ning awakmu. Piye carane umatku diwenehi udan karo Gusti Allah. Iki akhirnya Barokh ndonga, tapi nyuwun sewu nggih, dongane aja jenengan contoh. Soalnya jenengan mboten wali. Napa dongane Barokh? Ya Allah, napa udan niku pun mboten manut kali panjenengan kok nganti ora gelem mudhun ning umate Nabi Musa. Kuwi ampuh banget ta dongane. Apa udan niku pun mboten manut kali jenengan kok nganti ora gelem mudhun ning umate Nabi Musa. Akhirnya Gusti Allah gemujeng langsung diudani, Pak. Dar ngono. Iki apa ya cah itu? Kok malah kaya malam pertama perawan. Alah kimcil. Kaget aku. Ben malam pertama bojomu ngono kuwi apa ora? Syaratnya napa? Rukun. Akhirnya Allah kasih air hujan kepada umatnya Nabi Musa. Maka saya bilang, begitu Pak Prabowo ketemu karo Pak Jokowi, sing rugi sapa? Kampret. Karena pensiun dini. Pertanyaan saya loh ya,
Ana wong rukun, iki calon iki wis rukun. Kok nggak mau? Berarti selama ini mereka punya konflik kepentingan terhadap kekisruan yang terjadi. Berarti mereka selama ini memanfaatkan ketidakakuran Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Maka aneh. Tanggal 27 tetangga saya berangkat ke Jakarta, Pak Satya. Saya tanya, kenapa kamu ke Jakarta? Diperintah sama ustadz saya. Untuk apa? Jihad. Membela apa? Prabowo. Ya Allah. Saya bilang, kalau jihad membela agama Allah, mati masuk surga. Tapi kalau jihad membela Prabowo, mati masuk Gerindra. Lah uripmu ki aneh kok. Ajaran Ahlussunnah kabeh mau rubah kok. Jumatan kudune ning masjid malah ning Monas. Wukuf ning Monas. Tawaf Gelora Bung Karno. Lempar jumroh Bawaslu. Tahalul potong rambut Mabes Polri. Yo ngalah. Cukur rambutnya karo polisi. Saya khilaf. Yo ngalah. Maka aku lolak ketemu polisi kula seneng. Polisi Indonesia niku ampuh, wis kebal kaya banser, Pak. Buktine napa? Di demo karo wong akeh kaya bualangi watu karo pendemo. Sing mlebu ambulan watune, Pak. Coba yang masuk ambulan batunya, Pak. Ampuh bianget to kuwi. Aku lak nganti ketemu pendemo tetel cangkeme nganggo iki kok. Sengit aku. Ayo coba sekarang, begitu ada korban demo meninggal dunia, sing disalahke sapa? Polisi. Terbukti nggak yang nembak polisi? Enggak. Coba mereka itu belum demo, tahu-tahu sudah posting senjata tajam, peluru senjata tajam diposting di media sosial. Kok malah kowe duwe? Ayo, jangan-jangan pelakunya awakmu. Aku yang mau takon lagi. Ngono aku mau lapor ke polisi, menuduh tanpa bukti. Laporno aku ra wedi, harepe ngopo kowe? Aku duwe barok kok ngopo. Barok tahu salah satu doa yang paling mustajab itu adalah da'watul mazlum, doanya orang terzolimi. Kenapa kamu saya zolimi? Supaya dongamu mandi. Rak kandhane ngono lho, Rok. Carane ngono kuwi. Sapa ngerti kowe mulih bojomu meteng meneh. Lah ora ngerti. Maka disinilah kita pentingnya mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Karena saya meyakini yang paling banter mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara adalah Nahdlatul Ulama. Maka jangan mau dipecah-pecah. Habib Lutfi pesan sama saya, Le hati-hati. Sekarang Habib diadu dengan Habib. Kiai diadu dengan Kiai, Gus diadu dengan Gus. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan NU. Kalau NU hancur, tujuannya apa? Untuk menghancurkan Indonesia. Maka perlu diwaspadai sama teman-teman Ansor Banser. Jangan gampang diadu domba. Kita harus paham, orang NU itu kalau punya musuh biasanya malah solid. Kalau nggak ada musuh biasanya malah musuhan dewe-dewe. Jangan sampai. Wong ngakur ke kiai iki angel kok, sing salah sinten Pak Ge? Sing salah niku guru TK. Gara-gara bocah TK diajari lagu judulnya Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Pertanyaan saya, kenapa kok yang meletus balon hijau? Padahal hijau ki warnane NU. Mila wong NU kadang-kadang kon aku rangel. Cetha-cetha nyalon ke Pak Kiai Ma'ruf malah milih sing liyane. Soalnya apa? Balone mbledos. Lah, kowe baru paham ta, Rok? Untung ketemu Kiai viral kowe, Rok. Balone mbledos. Saya ditanya sama wartawan, Gus, kenapa banyak pejabat yang korup? Sing salah guru TK. Gara-gara mlebu TK diajari cerita kancil nyolong timun. Apa to pentingnya diajarke ning bocah TK kancil nyolong timun? Niku maling. Kok malah diajarke teng cah cilik.
Mila begitu di pejabat gaweane maling kaya kancil. Rungokno. Barok rungokno. Iki malah kaget saiki. Aku ngerti saiki kaget, modus men dilirik aku. Iya. Piye, seragamu lunas apa durung? Mbon, ya ora sida tak kaweki dhuwit. Kowe lek ngomong ngurung ya tak wenehi. Kowe ning omah duwe kulkas apa ora? Jawaban, dereng. Ya tuku dhewe. Kaya aku bojomu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, NKRI harga mati, Pancasila harus kita pertahankan sampai kapanpun di Indonesia. Nggih napa mboten? Siap membela Pancasila, siap mempertahankan NKRI. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena coba tingkat solidaritas kita itu. Tetangga saya pendeta, saya orang Islam. Fine, no problemu. Bahasane barok, no what. Ora apa-apa. Aku ngerti lah barok mesti bahasa Inggrisnya elek ketok. Tok. Maka coba kalau kemudian toleransi yang kita ajarkan tanpa kekerasan, Pak, orang itu seneng dengan Islam, Pak. Saya diundang pengajian ke Belanda itu bukan karena apa, Pak, tapi karena mereka melihat saya adalah tokoh yang toleran. Saya diundang ke Belanda, dari Belanda ke Swiss, Belgia, Italia. Mereka bilang, this is the real Islam. Ya, Islam itu ya harusnya seperti ini. Bisa diterima di mana-mana, kapan saja, di waktu apa saja. Mereka seneng. Kayak Mas Deddy Corbuzier, dia masuk Islam bukan karena berbicara konsep keislaman, tapi apa? Nilai-nilai agama yang saya ajarkan kepada dia itu menurut dia menyenangkan. Sampai akhirnya seminggu sebelum masuk Islam dia telepon saya, bro, kayaknya saya mantep masuk Islam. Saya jawab, nggak usah. Lu kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Cukup aku saja. Dia malah stres. Ini banyak orang ngajak saya masuk Islam melalui dia. Ini orang yang dekat sama saya malah nolak. Saya ditanya, kenapa bro? Karena saya nggak mau you masuk Islam kalau main-main. Saya tidak main-main. Begitu dia bilang seperti itu, Pak, langsung saya bilang, oke, kalau kamu tidak main-main, kamu mau Islam di mana? Di mana? Dengan siapa? Dia mengatakan begini, saya tertarik masuk Islam itu gara-gara keindahan metodologi pengajaran agama yang kamu lakukan. Maka saya jawab waktu itu, bro, wajah Islammu besok itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya lebay, Islammu akan penuh dengan kelebayan. Kalau pintu masuknya ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Waktu itu dia bilang, kalau saya harus masuk melalui pintu Islam yang ramah dan menyenangkan, this is you, itu adalah kamu, bukan Mubarak Ferguson, bukan. Bagaimana kamu? Disuah masak. Enggak barang. Rapopo. Ojo mau pangan, disuruh dipangan. Ojo mudun rok. Oh mudun reso ngaceng we delok wae. Ojo ning kene wae. Shallu ala Nabi Muhammad. Salah satu akhlak yang kemudian dia lihat apa Pak? Bulan Ramadan saya datang ke rumah dia untuk syuting. Ketika saya dalam keadaan berpuasa, saya membawa makanan ke rumahnya Deddy Corbuzier. Oh ini Deddy nggak puasa, saya mampir restoran, saya beli, saya bawa ke tempat dia. Begitu nyampe rumah dia kaget, gila loh toleransinya. Kenapa bro? Kamu kan puasa, saya nggak puasa. Malah orang berpuasa membawa makanan untuk orang yang tidak berpuasa.
Maksud kamu apa? Saya bilang, saya itu puasa tidak minta untuk dihormati. Justru kalau saya membawakan orang yang tidak berpuasa makanan, itulah pribadi yang terhormat. Karena orang puasa itu untuk Allah, bukan untuk dihormati. Makanya hikmah puasa itu apa? Supaya kita bisa merasakan kelaparan orang miskin. Kalau kemudian kita bulan Ramadan teriak-teriak menutup rumah makan, seharusnya malu dengan orang miskin. Orang miskin itu setiap hari lewat depan restoran dan mereka tidak minta tutup, padahal mereka tidak bisa makan. Kalau kita puasa nggak makan, melihat restoran minta ditutup, berarti pribadi kita kalah dengan orang miskin. Maka saya bilang, bulan Ramadan itu seharusnya sing ditutup cangkeme apa warunge. Cangkemmu rok ditutup. Manggarok. Malah kurang ajar. Joinan Gus, cangkemmu joinan. Maka coba ini mudah-mudahan bisa diterapkan dimanapun. Tetangga saya itu Pak, orang Kristen kalau mati, kita orang Islam ketika mereka sembahyangan datang. Orang-orang Nasrani di depan, mereka membacakan doa untuk yang mati menurut orang Kristen, kita di belakang duduk mendengarkan. Begitu hidangan datang, kita makan bareng-bareng. Sebaliknya kalau ada orang Islam mati Pak, kita tahlilan, tetangga saya Nasrani duduk di belakang. Begitu selesai tahlilan, berkate teko, kita makan bareng-bareng. Apa enggak indah Pak? Ini kan Pancasila. Masya Allah, begitu indahnya kampung saya itu. Selatan saya itu pendeta, utara saya itu kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya Pak. Kan keren banget tuh saya. Ya masa aku ngonek-ngonek kuburan bro. Saya malah pernah lebaran itu dikasih parcel isinya anjing Pak. Mahal, bukan karena dia menghina saya, enggak. Karena dia nggak tahu kalau umat Islam tidak boleh memelihara anjing. Saya dikasih anjing mahal, Gus tawene asu. Wah, regane larang nih. Akhirnya saya bilang, mohon maaf Pak, saya tidak bisa menerima. Apa karena najis? Enggak. Apa karena haram? Enggak. Kenapa enggak diterima Gus? Mohon maaf, saya tidak bisa menerima asune jenengan. Soalnya nopo kelakuan kula wis kaya asu. Mubarak seweneng asu. Aja nangis Rok. Iki ana sing jomblo apa ora iki? Cawat iki. Sing jomblo iki. Iya. Pantesan deloke Mbak Roro wae matane. Indah Pak kalau kampung saya itu. Kalau malam minggu pahing karena halaman saya seluas itu masih kurang. Emperan orang-orang Kristen, mereka mengatakan silahkan Gus kalau dipakai untuk jamaah nggak apa-apa. Mereka Natalan pinjam ambulan pondok, Gus pinjam ambulan pondok untuk acara Natal, monggo nggak apa-apa. Ya ngapa? Mbok pas Natal ono sing mati barang, siapi ambulan, kan nggak ada masalah. Kita kemana-mana bareng, piknik bareng-bareng. Saya pernah dijemput sama pendeta piknik ke Parangtritis naik bis. Begitu saya naik bis saya bilang Bismillah. Diprotes sama pendeta, salah Gus, kita tidak naik Bismillah tapi bis kota. Aku batin, cangkeme aku. Begitu di jalan hujan lebat, dar. Dia bilang apa? Ada petir, haleluya, haleluya. Saya bilang salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Begitu sampai Parangtritis saya pakai sarung, delalah ra nganggo sempak. Kenapa saya tidak berani pakai sempak? Karena sekarang segitiga itu dianggap Illuminati. Saya khawatir dirazia gara-gara pakai sempak. Akhirnya saya putuskan tidak pakai sempak, saya turun dari bis. Begitu turun anginnya kenceng, wut gitu. Sarung saya membuka. Pendetanya bilang, wow. Langsung saya bilang sama pendeta, salah pendeta, ini bukan wow tapi alif. Ini kok wow. Sampai jam pinten iki pengajian nih.
Alah rawurone cerewet. Pak Satya ngantos jam pinten ini pengajiannya? Mbak Roro sampai jam berapa? Yang lain nggak saya dengarkan, wong sing nyangoni aku Mbak Roro kok. Napa? Nganti sholat duha? Tenan jenazahnya metu kabeh, Bro. Manut ya. Karena manut alhamdulillah sudah selesai. Shallu ala Nabi Muhammad. Yes, mumpung ngomong Pancasila didawak ke ini. Maka coba kalau dilihat amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah itu selaras Pak dengan Pancasila. Maka saya sering ngomong di beberapa tempat, kamu boleh jadi orang Hindu tapi jangan jadi orang India. Kamu boleh jadi orang Katolik tapi jangan jadi orang Italia. Kamu boleh jadi orang Islam tapi jangan jadi orang Saudi Arabia. Ambil inti ajaran agamanya tapi nggak usah ikut-ikutan budayanya. Maka disinilah kita mengenal dalam Nahdlatul Ulama istilah Islam Nusantara. Iki sing radong ya dibuli meneh le. Apa kuwi Islam kok Nusantara? Ana niki Islam rahmatan lil alamin. Islam Nusantara berarti bertentangan dengan Islam rahmatan lil alamin. Yo ngalah dul. Kuwi jenenge jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Pekok kok dingu. Dari mana Anda mengatakan Islam Nusantara itu bertentangan dengan Islam rahmatan lil alamin? Justru Islam Nusantara itu merupakan pengejawantahan dari Islam rahmatan lil alamin. Dan yang bisa mengembangkan budaya ini di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Coba Anda lihat. Orang kan gagal paham begini, seolah-olah lak masuk Indonesia iki kuwabeh kudu kaya wong Arab. Aku tak takon, apa ning Arab ki mbiyen sing nganggo jubah mesti wong Islam? Ora, Abu Jahal ke ya jubahan, Abu Lahab ya jubahan. Kenapa? Karena itu merupakan budaya orang Arab. Orang Arab, agama Islam, non-Islam sama-sama jubahan. Yang membedakan apa? Penampakan wajahnya. Wong Islam wajahnya menyenangkan, tabasam, senyum wajahnya. Sementara orang-orang non-Islam waktu itu walaupun menggunakan jubah tetapi wajahnya merengut. Kaya Mubarak, guyurak. Wong Islam nganggo jubah tapi guyu. Tabasam. Orang-orang kafir Quraisy mereka juga menggunakan jubah. Tapi wajahnya tidak menyenangkan. Maka begitu masuk Indonesia, Al-Qur'annya dipakai. Apa? Tutup auratmu. Oke, kita menggunakan dasar Al-Qur'an. Tetapi ketika menutup aurat itu tidak pernah diterangkan di dalam Al-Quran. Secara fikih hanya dijelaskan menutup aurat bagi laki-laki baina surrati warukbati, antara dengkul dan wudel. Bagi perempuan seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Artinya apa? Di situ potensi budaya itu masuk. Orang Arab menutup auratnya dengan menggunakan jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Gresik harus menggunakan jubah? Jawabannya tidak. Lawang gaweane narik becak ning alun-alun Gresik kok nganggo jubah. Narik rem iso salah. Becake rime nang dirok ning isor sadel. Lah nganggo jubah ramandek-mandek. Salah sing ditarik. Alip sing ditarik. Ora wow. Gaweane menek kelapa golek deganmu barok kok nganggo jubah. Atene bluluke nambah loro, bro. Wow. Bluluk sak ngisore alip. Gaweane ngeduk pasir ning kali kok iso-isone nganggo jubah.
Ngelitel body niku wow silite gatel kelebon wedi. Makanya begitu masuk Indonesia boleh pakai sarung kayak teman-teman Ansor boleh, kayak Pak Kiai boleh, pakai jaket jasket kayak Pak Satya boleh, pakai batik kayak orang Kominfo boleh, pakai jin demit setan iblis yo ora apa-apa boleh, pakai batik itu budaya Nusantara boleh, pakai baju muslim boleh. Baju muslim yang Anda pakai itu nama aslinya baju apa? Baju koko. Koko itu bukan budaya Islam, itu budaya Cina. Maka namanya koko. Kalau baju Surabaya, cakning. Kan begitu pemahamannya. Boleh pakai kaos, boleh pakai jas, boleh pakai sarung, boleh pakai seperti yang saya pakai ini juga boleh. Saya mau tanya sama ibu-ibu, yang saya pakai ini namanya apa? Rok cangkemmu kuwi ngawur, kaya ngene kok rok. Atos sangkeme kae. Bu, niki jenenge napa? Komprang mbahmu kuwi komprang. Kaya ngene komprang. Malah kulot. Ini namanya tokrung, katok sarung. Dari depan seperti sarung, dari belakang seperti katok. Tak buka yo ora apa-apa. Satu, Mbak Roro matanya ditutup ya. Tak buka yo ora apa-apa kae lho ngono. Ngelak kaya Jet Li pisan ya ngono kae. Boleh kok. Saya mau tanya, kopiah yang Anda pakai itu agama apa budaya? Budaya. Maka namanya songkok Islam apa songkok nasional? Songkok nasional. Maka orang Kristen boleh nggak pakai songkok? Boleh. Ahok juga boleh. Aneh, saya sowan Kiai Ma'ruf. Bah, apa boleh? Katanya kalau besok Pak Kiai meninggal ketika jadi wakil presiden, maka akan diganti sama Ahok. Apa jawaban Pak Kiai Ma'ruf? Ya kalau yang mati saya. Kalau yang mati Pak Jokowi, kan saya presiden. Iya, arepe ngapa kowe? Wong senengane kok matek-mateke wong tua, cangkemmu nur. Itu budaya. Maka karena budaya saya nggak harus pakai songkok, saya pakai belangkon. Ngapa aku nganggo belangkon kok dikritik? Aku tuku belangkon yo duit-duitku dhewe. Sing tak wadahi yo ndas-ndasku dhewe. Ini kalau di Arab Pak Satya, wow terkenal saya. Ta'al, rene. Mahada. Iki apa? Aku mumet belangkon di bahasa Arab apa? Akhirnya saya jawab hada belangkon. Gagah kaya. Orang Arab tanya lagi, aduh tiba mahua belangkon, belangkon itu apa? Mumet meneh ndasku. Tak jawab ina urok si wadai endasang ngono ta. Lah nyatane kok. Akhirnya belangkon saya diminta. Taal, belangkon saya kasih. Emang aku botak kayak Pak Satya, ya ora mungkin kok. Begitu diminta takon, wa mahada, ahada bom, cangkemmu ya aku ngono. Apakah ini bom katanya? Akhirnya saya jawab hada mondolan. Nah gimana? Akhirnya belangkon saya diciumi. Kok kecut ini? Lah ya kecut kok aku ora tau ngambuk goblok rok aku ngono. Ini budaya rok, ini budaya rok. Ini budaya. Ayo. Saya mau tanya lagi. Bagi Anda yang pakai cadar, monggo. Tapi saya jawab, saya mau tanya, itu budaya apa agama? Saya mau tanya, auratnya perempuan itu mana saja sih? Seluruh anggota, banyak matamu banyak. Kayak mesti primus kayak. Pria muka setan. Auratnya perempuan itu secara fikih mana toh? Seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Berarti muka ini aurat apa bukan? Bukan. Kenapa budaya orang Arab menggunakan niqab atau burqah? Karena Arab itu super panas, hot. Kalau panas banget sampai 55 derajat. Saya haji 3 tahun yang lalu yang pertama itu 55 derajat. Coba.
Kalau dingin di Madinah itu sampai 10 derajat, maka orang Arab menutupi wajahnya dengan menggunakan burqah. Supaya apa? Tidak kepanasan, kalau dingin tidak kedinginan. Sekarang masanya Muhammad bin Salman bebas lagi. Orang perempuan boleh jadi penjaga toko. Di bandara banyak orang-orang perempuan dan mereka membuka cadarnya. Lucunya apa? Sekarang orang Arab tuh kiblatnya ke Amerika, perempuan Indonesia kiblatnya justru ke Arab. Lah wong ning Gresik dodolan brambang nganggo cadar. Lah yo ora pantes. Lah wong sejuke kaya ngene, Bro, nganggo cadar. Yo ngalah, Mbak, brambange pinten? 5.000. Wong Arab nganggo cadar sing dipangan napa le? Kurma. Senajan to nganggo cadar, sesel ke iso. Lah wong kene mangan soto kok nganggo cadar. Ya merongos ra iso mlebu. Masa mangan soto disedoti. Akhirnya bingung selak luwe ra iso mangan cadare dibuka. Abulno MSC. Apa kuwi MSC? Merongos sak cangkeme. Kowe nganggo cadar yo karepmu wong cangkem-cangkemmu dhewe. Tapi jangan menyalahkan mereka yang tidak pakai cadar. Lucu meneh ning Yogya, turun dari bis 10 orang. Wow, nganggo cadar kabeh, ireng kabeh. Begitu ada tulisan Taman Pintar, selfie ceklik, aku mbatin sing difoto ki apane. Lah yo padha kabeh raine wong ireng-ireng kok. Apa sing difoto? Loh, ini loh pemahaman yang benar tentang agama itu menjadi penting. Dan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bisa selaras dengan Pancasila. Coba kayak konsep Pancasila. Pancasila itu kan diamalkan orang NU melalui tahlilan. Orang tahlilannya cukup, Le. Saiki malah dionek-onek tahlil oleh, tahlilan ora oleh, sholawat oleh, sholawatan ora oleh. Aku goblok kok. Sing jenenge tahlil kuwi rung diwaca. Lah wis diwaca jenenge tahlilan. Sholawat kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge sholawatan. Mosok mau gara-garaan ra oleh. Kan bahaya. Sarung oleh. Sarungan ra oleh. Katok oleh. Katokan ra oleh. Sempak oleh. Sempakan ra oleh. Ya kewer-kewer. Sing bahaya ya ibu-ibu meneh kuwi kotang oleh, kotangan. Gondal gandul kok ngopo. Maka saya meyakini awake dhewe wong NU inilah yang paling cinta dengan Pancasila. Digambarkan dalam tahlilan iki lho jenengan pirsani. La ilaha illallah. Sing diwaca apa? Qul huwallahu ahad. Itulah Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa. Begitu wong NU afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mengamalkan Pancasila, Pak. Tidak bertentangan dengan Pancasila. Ngono ana sing cerewet. Ngopo wong NU ke maca tahlil kok ndase diubah-ubahke barang. Yo ngalah. Ana wong MTA takon kula. Kenapa sih orang NU kalau membaca tahlil kepalanya diubah-ubahke? Ya yo ngopo? Lak maca tahlil jenengan mangkat teng makame Sunan Ampel napa teng makame Maulana Malik Ibrahim. Begitu maca tahlil ning arep makam 10 kelompok yo beda-beda pandase. Ana sing mantuk-mantuk tok Abdul Dzikri falam anahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ana apa ora? Ana sing miring yo ana Abdul Dzikri falam anahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Sing kaya entung yo ana ndilor ndi kidul Abdul Dzikri falam anahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ana apa ora? Ana sing mantep ke yo ana le afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Sing cepet yo ana afdhalul dzikri fa'lam annahu la illallah la illallah la illallah. Ana apa ora? Ana kandhane kok. Sing kemu wayu ya ana lebay banget. Afdhalul dzikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah.
Ana apa ora? Ana. Mbah Mudin nggonku ya ngono kuwi ka. Allah zikri malam enang indahnya orang NU ketika tahlilan. Ini Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Aku takoni, oleh napa mboten Gus? Maca tahlil ndase dibawa bangke. Oleh. Alasane ngopo? Yo njuk ngopo wong ndas-ndase dhewe. Sing ora kena niku maca tahlil karo ngobahke ndase kancane. Abdul Dzikri fala manahu la ilallah la ilallah kuwi ra kena. Goblok. Ono dadak ditakokke oleh apa ora ya roh ya. Kula kowe ana takon bukan ndase karo iki roh. Cerewet wong ndas-ndasku dhewe kok ngopo ngono roh. Coba wong NU ngamalke Pancasila cukup nganggo tahlilan kok. Kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau tadi nomor 1 Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu hablum minan nas, hablum minallah. Duribat alaihimu dillatu aina masukifu illa bihablim minallah. Begitu kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah hablum minan nas. Andi wong mangkat tahlilan gak beradab, kabeh sarungan, nganggo baju sing sopan, kopiahan. Ora ana wong mangkat tahlilan kok ndase sikile cekak, ora ana. Katoke sakmene ora ana. Ora ana wong wedok kok tahlilan nganggo kotang tok, ora pantes. Beradab, Bro, beradab. Subhanallah matamu, ana wong kotangan tok subhanallah. Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Begitu maka kalian bersatu. Orang-orang yang bedake kita anggota DPR, iki wong Kominfo, iki rakyat, iki Banser, kabeh bersatu bersama-sama membaca tahlil. Persatuan Indonesia. Sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin sing mimpin kan nyuwun sewu, delon. Nggak ada voting milih Mbah Mudin ora ono. Permusyawaratan. Mila anggota DPR iki dididik voting. Niku jane yo bertentangan karo sila keempat arepe ngopo. Wong permusyawaratan kok dadak voting. Soalnya apa? Beda kepentingan. Kaya milih Mbah Mudin, Mbah Kaum, Mbah Rois kae lho, ora ana voting. Senajan to sing enom tapi mumpuni tetep dipilih bareng-bareng dimufakati permusyawaratan. Tahlil. Sing mimpin sapa? Disepakati bareng-bareng. Mila ora ana wong rebutan mimpin tahlil iki ora ana tak kandhani. Ora ana. Ora kaya wong saiki kalah kok ngaku menang. Tuman ngono kok ngopo. Sila kelima, napa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mbuh sing teko pejabat, mbuh sing teko rakyat, mbuh sing teko polisi, TNI, Polri, Banser, padha jatahe sego siji-siji. Ora ana sing dilebih-lebihke. Jajal, apakah orang NU tidak mengamalkan Pancasila? Dhisik dhewe le tak kandhani. Maka saya sampaikan malam hari ini, siapapun yang mengusik-ngusik Pancasila, maka NU Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dalam hal ini organisasi Nahdlatul Ulama akan menjadi garda terdepan untuk menjaga Pancasila. Indonesia kira PBNU toh. 4 pilar bangsa, PBNU, Pene Pancasila. Bene Bhinneka Tunggal Ika. Ene NKRI. UNE Undang-Undang Dasar 1945 PBNU. Kuwi Mbak Roro esuk ning DPR nggonen kuwi. Ning yo bayar properti karo aku. Aja karo Barok. Shallu ala Nabi Muhammad. No. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Indonesia senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pun go setengah loro. Aku ya kesel, Bro. Sesuk-esuk kula ajeng ngaji teng Balai Kota DKI. Pak Satya pulang ke Jakarta kapan? Besok pagi saya mau ke Jakarta karena kemarin DKI diserang isu HTI. Maka saya diminta oleh Pak Sekda DKI yang kebetulan Ketua PWNU Jakarta untuk berbicara persoalan khilafah dan Pancasila di Balai Kota DKI. Mudah-mudahan Indonesia semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Indonesia tetap tegak dengan Pancasila.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.